Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak dan Ibu, saudaraku, aparatur sipil negara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tidak bosan-bosannya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengulang-ulang pembelajaran ilmu tajwid. Karena sudah lama kita tidak mengulang-ulang ini, maka untuk selanjutnya kegiatan kita adalah selesai kita melaksanakan kajian hadis, kita akan lanjutkan dengan bimbingan pembelajaran ilmu tajwid. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja pembelajaran ilmu tajwid kita. Yang pertama, pengantar. Ya, membaca Al-Quran tidak sama dengan membahan bacaan lainnya, karena ia adalah kalamullah. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 1, "Wahkimat ayatuhu thumma fussilat bil ladun hakimin khabir." Ini Allah jelaskan, ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyusunnya, bukan Nabi. Maka Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui, ya, ayat itu tersusun bukan berdasarkan kapan turunnya, tidak. Kalau menurut waktu turunnya ayat itu, maka tentu surat yang pertama adalah surat Al-Alaq, gitu ya. Nah, tidak demikian. Lalu kenapa? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala atau ulama menurunkan Al-Quran itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi ketika itu. Nah, dan susunannya itu seperti yang kita lihat sekarang. Itulah susunan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyusunnya di Lauh Mahfuz. Dimulai dari surat Al-Fatihah berakhir dengan surat An-Nas, ya. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang terakhir disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril alaihissalam. Satu dari sekian banyak kemukjizatan Al-Quran adalah balasan pahala bagi yang membacanya, terlebih mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini keistimewaan Al-Quran. Nah, salah satu mukjizat Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala kepada orang yang membacanya dari setiap huruf yang dia baca. Al-Quran memiliki banyak keistimewaan yang tidak dijumpai di dalam kitab-kitab lain. Sampai-sampai cara membacanya pun juga harus sesuai dengan aturan mainnya atau tartil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran itu secara tartil, ya, secara tartil. Apa itu tartil? Ya, membaca Al-Quran dengan tajwid. Kita ulama artinya, ya, membaca Al-Quran dengan tajwid. Nah, lalu apa ya dalil-dalil yang mewajibkan untuk membaca Al-Quran dengan memahami tajwid? Ini dalil-dalil yang pertama diambil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya yang artinya, "Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil atau bertajwid." Surah Al-Muzammil ayat 4 tadi. Nah, ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk membaca Al-Quran yang diturunkan kepadanya dengan tartil, yaitu memperindah pengucapan setiap huruf-hurufnya, tahsinul huruf. Ini dasar yang pertama yang mewajibkan kita agar kita membaca Al-Quran dengan tajwid. Jadi tidak bisa sembarangan, tidak bisa semau kita. Kemudian dalil yang kedua dari as-sunnah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu an, istri Nabi SAW. Ketika beliau ditanya tentang bagaimana bacaan Al-Quran dan sholat Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, ketahuilah bahwa baginda Nabi SAW sholat kemudian tidur yang lamanya sama seperti ketika beliau sholat tadi. Kemudian baginda kembali sholat yang lamanya sama seperti ketika beliau tidur tadi. Kemudian tidur lagi yang lamanya sama seperti ketika beliau sholat tadi hingga menjelang subuh. Kemudian dia, Ummu Salamah, mencontohkan cara bacaan Rasulullah SAW dengan menunjukkan satu bacaan yang menjelaskan ucapan huruf-hurufnya satu persatu. Hadis nomor 2847 dalam kitab Jami' At-Tirmizi. Kemudian dalil yang ketiga diambil dari ijma' atau pendapat kesepakatan para ulama besar Islam, yakni kesepakatan para ulama yang dilihat dari zaman Rasulullah SAW hingga sampai saat ini, yang menyatakan bahwa membaca Al-Quran dengan bertajwid merupakan hukum atau sesuatu yang fardu dan wajib. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, sudah menjadi ijma' ulama bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya fardu ain. Ya, membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardu ain. Ya. Memahami ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Ya, orang bisa tahu, hafal ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Tidak semua kita wajib. Ya, dan semua kita wajib bisa mengajar ilmu tajwid, tidak perlu. Tapi membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya fardu ain. Nah, ini. Maka penting sekali Bapak dan Ibu kita ya belajar ilmu tajwid. Dan kalau kita sudah pernah belajar, maka perlu kita ulang-ulangi lagi. Dan belajar tajwid harus dengan bertalaqi, harus dengan pertemuan antara guru dengan muridnya. Tidak bisa Bapak dan Ibu tidak akan bisa belajar tajwid kalau dengan YouTube. Tidak bisa ya. Wah, sekarang kan di YouTube ada, ya belajar aja. Siapa nanti yang mendengarkan benar salahnya? Nah, jadi perlu sebagai untuk ilmu boleh dengan YouTube kita atau baca buku saja. Tapi untuk praktek itu mesti dengan guru. Nah, apa itu tajwid? Tajwid secara harfiah mengandung arti melakukan sesuatu dengan elok dan indah atau bagus dan membaguskan. Jadi tajwid itu artinya indah, bagus. Tajwid berasal dari kata jawwada. Ini asal katanya. Jawwada, yujawwidu tajwidan. Itu ya. Itu bahasa Arabnya itu. Jawwada yujawwidu tajwidan. Dalam ilmu qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Nah, itu dalam ilmu qiraah artinya tajwid itu adalah mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara melafazkan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis dan lainnya. Itu ilmu tajwid. Dalam ilmu tajwid dikenal beberapa istilah yang harus diperhatikan dan diketahui dalam pembacaan Al-Quran.
Ini ada beberapa istilah dalam ilmu tajwid Bapak dan Ibu yang harus kita pahami ini. Kita wajib tahu dan paham ini. Apa itu? Yang pertama makharijul huruf. Makharijul huruf. Apa artinya? Tempat keluar masuknya huruf. Tempat keluar huruf. Ya, makharijul huruf. Yang kedua sifatul huruf. Ya, sifatul huruf atau sifat-sifat huruf. Artinya cara melafalkan atau mengucapkan huruf. Yang tadi tempat keluarnya di mana, apakah di bibir, apakah di hidung, apakah di tenggorokan, nah, begitu. Nah, sekarang sifatnya, cara melafalkannya. Sudah tahu tempatnya, bagaimana cara melafalkannya? Nah, itu namanya sifatul huruf. Yang ketiga ahkamul huruf. Ya, ahkamul huruf. Arti letterleknya hukum-hukum huruf. Artinya adalah hubungan antara huruf itu. Bagaimana hubungan antara satu huruf dengan huruf yang lain yang menimbulkan nanti sebuah hukum, sebuah ketetapan, ketentuan. Nah. Kemudian yang keempat, ahkamul mad wal qasar. Ahkamul mad wal qasar. Artinya itu hukum-hukum panjang dan pendek. Nah, ya, ketentuan-ketentuan dalam memanjangkan bacaan dan memendekkan bacaan. Nah, ini ahkamul mad wal qasar. Tidak pakai madi itu kalau disambung benar. Kemudian yang kelima adalah ahkamul waqaf wal ibtida. Ini dalam ilmu tajwid ya. Pembahasan nanti dalam ilmu tajwid yang kelima adalah ahkamul waqaf wal ibtida. Apa artinya ini? Hukum-hukum berhenti dan memulai. Ketentuan-ketentuan hukum dalam memberhentikan bacaan dan memulai bacaan. Ya, jadi mengetahui huruf yang harus mulai dibaca dan berhenti pada bacaan bila ada tanda huruf. Jadi ini ada ketentuannya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Di mana kita harus berhenti, di mana kita harus memulai. Ya ada ketentuannya, tidak bisa sembarangan. Nah, kalau tidak tahu ini kita dengan ahkamul waqaf wal ibtida ini membuat rusaknya makna Al-Quran. Nah, ini akan rusaklah makna Al-Quran kalau kita tidak mengerti tentang ini. Ya, rusaknya kalau makna Al-Quran rusak, maka berdosalah kita yang membacanya. Ya, bukan lagi kita dapatkan pahala, tapi malah kita mendapatkan laknatnya Al-Quran. Kemudian yang keenam, al-khat dan usmani, penulisan ya, penulisan Al-Quran ya, penulisan Al-Quran dalam khat usmani. Inilah nanti yang terkait dengan pembelajaran ilmu tajwid ini. Inilah beberapa ketentuan yang harus kita pahami di dalam ilmu tajwid ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita apa dulu ya, mengenai waqaf ya. Waqaf dan wasol. Yang pertama kita bahas dulu ya. Waqaf artinya sebaiknya berhenti ya, itu artinya waqaf ya, sebaiknya berhenti. Nah, kapan kita waqaf dan apa tanda-tandanya di dalam Al-Quran? Nah, yang pertama kita melihat dalam Al-Quran ada tanda mim kecil ya, ada tanda mim kecil. Itu namanya waqaf lazim ya. Ya, ada mim kecil itu namanya waqaf lazim. Artinya apa itu?
mesti wajib berhenti di situ. Yang wakaf itu kan artinya berhenti, wajib berhenti. Biasanya ditandai pada Al-Quran itu di tepi Al-Quran, ya, itu ada tulisan itu waqaf lazim, ada itu. Nah, ini tidak boleh Bapak dan Ibu diteruskan. Kalau ini diteruskan, diwasolkan bacaan kita, maka akan merusak makna Al-Quran. Jadi hati-hati. Kita tidak boleh meneruskan bacaan kita jika terdapat di situ tanda waqaf mim, atau yang disebut dengan waqaf lazim. Kita wajib berhenti di sana. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tanda titik tiga. Ya, ada tanda titik tiga. Pernah lihat tanda titik tiga? Ya, ada tanda titik tiga. Seperti contohnya adalah Dzalikal kitabu la raiba fihi. Di situ ada titik yang pertama di la raib. Dzalikal kitabu, kita berhenti situ kan? Ada kan? Dzalikal kitabu. Roy ada titik tiga. Ya. Roy di Roiba ada titik tiga kan? Roiba ada titik tiga. Kemudian fihi. Fihi. Maka salah satunya kita wajib berhenti. Artinya apa itu? Namanya itu mu'anaqah. Mu'anaqah. Berhenti di salah satu titik. Ya, berhenti di salah satu titik. Boleh di titik yang pertama, boleh di titik yang kedua. Ya. Bagaimana membacanya? Boleh cara begini. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Boleh. Tahu cara yang kedua? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, gitu ya. Jadi salah satunya kita harus berhenti. Ya, jadi tidak boleh membaca ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah itu tidak boleh satu nafas. Ya. Ya, kita disuruh itu berhenti situ. Sebaiknya kita harus berhenti di situ. Ya. Jadi salah satu. Nanti banyak bertemu itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 94 maksudnya. Wala tajidannahum ahrasan nasi minal hayat. Itu ada titik tiga situ. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Tuh. Tahu cara yang kedua, berhenti kita law yu'ammaru alfasana. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Itu berhenti. Ya. Nah, jadi salah satunya kita berhenti. Ya. Jangan kedua-duanya, salah satu. Itu yang kedua. Jadi boleh di tanda titik tiga yang pertama, boleh pada tanda titik tiga yang kedua. Kalau sudah berhenti pada titik tiga yang pertama, maka pada titik tiga yang kedua itu diteruskan dengan sambungan ayat itu. Ya. Kalau kita berhenti pada titik yang kedua, maka kita terus saja lagi.
Lanjutkan saja baca, tidak usah mundur ke belakang lagi. Ya, tidak ada mundur ke belakang lagi. Ya, tidak diulang lagi. Lanjut. Ya. Dan kemudian yang ketiga, saya ini bos. Nah, tangan si powernya di itu, tanda power. Semuanya harus bisa IT. Tuh tanda powernya tuh, ada cahaya itu. Cahaya. Kan, ya. Bisa itu. Hidup dan kalau paham dari ini tiap. Oke, kita lanjut. Ya, itu. Kemudian yang ketiga ada kita melihat tanda wakaf to, ya huruf to kecil, huruf to kecil. Itu namanya wakaf mutlak, ya wakaf mutlak, ya wakaf mutlak. Itu artinya adalah sebaiknya berhenti atau seharusnya berhenti. Mutlak itu seharusnya berhenti, ya. Jadi seharusnya berhenti. Jadi jangan itu diwasalkan. Wasal itu artinya ditaruhan, disambung. Jadi ketika kita melihat nanti ada di pertengahan ayat ada tanda to kecil, nah, itu artinya adalah wakaf mutlak. Seharusnya kita berhenti di situ. Nah, kemudian ada lagi tanda yang keempat, qala. Qala itu singkatan dari al-waqaf ula. Ya, al-waqaf aula. Jadi artinya apa itu? Ya sama dengan tadi. Lebih utama berhenti, lebih baik berhenti. Kalau yang to tadi seharusnya seharusnya berhenti, mutlak, seharusnya berhenti. Kemudian qala waqaf aula itu sebaiknya kita berhenti. Jadi sama, to, ko sama. Jadi kita sebaiknya di situ berhenti. Kemudian ada lagi yang kelima, qaf. Nah, itu singkatan dari al-waqaf. Itu juga sama, sebaiknya berhenti. Jadi ini macam-macam pemakaian tanda wakaf dalam Al-Quran ya Bapak dan Ibu ya. Kalau Al-Quran cetakan Indonesia itu biasanya lebih cenderung memakai to ya, memakai to ya, itu yang sering. Kalau cetakan Saudi itu biasa sering memakai qala tadi, yang keempat itu ya, dan juga yang kelima gitu. Ya, jadi itu sebaiknya berhenti. Kemudian yang keenam ada tanda wakaf jim, ya huruf jim ya, huruf jim itu artinya adalah wakaf jaiz. Wakaf jaiz artinya adalah boleh berhenti, boleh juga terus ya. Jadi ini boleh nih, boleh berhenti, boleh terus, nggak apa-apa. Dia mau berhenti di sana juga boleh, mau teruskan bacaan kita juga boleh. Ya. Baik, selanjutnya tanda-tanda wakaf tadi yang sebaiknya berhenti. Nah, ini lagi sebaiknya diteruskan bacaan kita. Ya, sebaiknya diteruskan bacaan kita. Mana yang pertama? Pertama adalah lam alif kecil. Nah, yang tandanya lam alif. Lam alif. Ini artinya adalah al-waqfu mamnu'un. Al-waqfu mamnu'. Wakaf yang dilarang kita berhenti. Jadi kita dilarang berhenti di situ. Sebaiknya diteruskan. Ya, sebaiknya diteruskan.
Ya, sebaiknya diteruskan. Kemudian yang kedua, ada tulisan kecil sholat. Sholat itu kependekan dari al-wasal aula. Ya, terus ya, terus lebih baik, lebih utama, atau disambungkan lebih utama. Ya, jadi bacaan kita diteruskan itu lebih baik di situ. Kalau ada tanda sholat, itu bacaan kita lebih baik diteruskan. Ya. Kalau lam tadi dilarang sekali berhenti. Kalau tidak terdesak nafas kita, nah, jangan berhenti di situ. Ya. Kalau wakaf sholat ini, ya, yang tandanya itu sholat, itu kita teruskan bacaan kita lebih utama, ya. Kemudian ada lagi zai. Zai itu artinya adalah majuzul waqaf, boleh berhenti di situ, boleh berhenti, tapi sebaiknya terus. Ya, dia boleh itu berhenti. Ya, jadi boleh berhenti, tapi sebaiknya kita terus. Ya. Nah, itu zai. Boleh kita berhenti di situ, tapi sebaiknya terus. Kalau nafas kita masih mampu, teruskan. Nah, kalau memang nafas kita nggak mampu, ya boleh saja berhenti di situ. Nah, ada tanda lagi shad, ya, shad, ya, ya, shad, ya. Shad artinya marhasul waqfi. Ya, ini wakaf yang diberi keringanan, kalau asal katanya nih. Ya, kita diberi keringanan untuk wakaf situ. Ya, artinya sama dengan zai tadi, hampir sama itu. Itu perbedaan memakai tanda, ya, tanda. Dalam Al-Quran Indonesia biasanya zai, dalam Al-Quran cetakan Saudi biasanya shad. Nah, gitu ya. Itu perbedaan itu. Dia hampir sama itu. Dia hampir sama. Boleh di situ berhenti, namun sebaiknya kita teruskan. Ya. Kemudian yang kelima, ada tanda qaf. Ada tanda qaf. Ada tanda qaf. Itu artinya qila huwa waqaf. Dikatakan orang dia itu berhenti. Ya, ini khilafiyah ya. Ini khilafiyah para ahli ilmu tajwid ini sebenarnya Bapak. Ini khilafiyahnya. Dalam tanda waqaf qaf ini, tanda qaf ini banyak khilafiyah berarti. Ada yang menyatakan di situ wakaflah, di situ berhentilah. Ada yang mengatakan di situ lebih baik terus. Atau ada yang tidak sama sekali, tidak membuat di situ tanda. Ada yang tidak membuat situ, tidak buat tanda di situ. Nah, ini artinya banyak khilafiyah dalam tempat-tempat ini. Nah, itu di tempat menandakan, di tempat itu, di tempat tulisan itu ada terjadi banyak perbedaan pendapat. Jadi makanya qila huwa waqaf, dikatakan orang di situ tuh boleh berhenti gitu ya. Ya. Jadi itu Bapak dan Ibu pengetahuan kita tentang wakaf, bisa dipahami ya. Bisa dipahami, nanti mau menghafalnya silahkan boleh juga nanti, Pak. Tapi yang jelas dah bisa paham dengan maksud ini, sehingga Bapak dan Ibu kawan-kawan semua nanti bisa menjelaskan ketika kita kegiatan tahsin Quran bagi guru-guru TPQ kita, DTA kita. Kalau ada yang nanya nanti udah paham jawabnya ya. Ya, udah paham jawabnya. Wakaf mim itu artinya waqfu lazim, wakaf lazim. Artinya wajib berhenti di situ. Nah, tanda titik 3 ini apa ini Bu? Itu namanya mu'anaqah. Mu'anaqah. Berhenti di salah satu titik gitu ya. Boleh di titik pertama, boleh di titik kedua. Nah, kalau berhenti di titik pertama, ya, maka titik dia boleh berhenti lagi di titik yang kedua. Tidak boleh lagi, lanjutkan terus sambungan ayat berikut. Kalau sudah berhenti di titik yang kedua, tidak perlu mundur ke belakang untuk
Mengulangnya. Lanjut aja lagi. Yaitu. Kemudian waqafto itu artinya adalah wakaf mutlak. Sebaiknya kita di sana berhenti. Qala itu apa? Wakaf aula. Di situ lebih utama kita berhenti. Wakaf aula. Wakaf itu artinya berhenti, aula itu lebih utama. Itu artinya. Qala itu apa? Itu singkatan dari wakaf aula. Kemudian ada qaf nanti. Artinya wakaf. Qaf itu singkatan dari wakaf. Sebaiknya artinya apa? Adalah sebaiknya kita berhenti di situ. Hampir sama dengan qala gitu kan. Kemudian ada jim. Apa itu jim? Wakaf jaiz. Pendekkan dari itu. Wakaf jaiz. Artinya sebaiknya di situ berhenti. Namun boleh terus. Ya, sebaiknya boleh berhenti, tapi juga boleh terus. Ini. Kemudian la artinya wakaf mamnu'. Wakaf mamnu'. Artinya terlarang berhenti di situ. Yang paling baik adalah diteruskan. Jangan berhenti di situ. Kemudian sholat ketingkatan dari wasal aula. Berhenti lebih diteruskan lebih utama. Diteruskan lebih utama. Kemudian ada zai. Artinya apa itu? Majuzul wakaf. Boleh wakaf, tapi sebaiknya terus. Gitu kan? Boleh situ wakaf, tapi sebaiknya terus. Kalau suara masih bisa terus. Sholat markhasul wakaf. Diberi keringanan untuk berhenti di situ. Artinya diberi keringanan untuk berhenti, tapi sebaiknya terus. Ada keringanan boleh berhenti, tapi sebaiknya terus. Yang lebih utama itu terus. Kemudian qaf. Apa itu? Qila huwa waqaf. Qila huwa waqaf. Artinya adalah itu terjadi banyak perbedaan pendapat ulama tajwid. Ada yang mengatakan di situ ada boleh berhenti, boleh diteruskan. Gitu. Perbedaan pendapat itu di sana. Itu saja Bapak dan Ibu kajian kita pada pagi hari ini tentang ilmu tajwid ya. Secara bertahap ya. Kita akan terus kaji ini sehingga kita nanti bisa menjawab pertanyaan sahabat-sahabat kita, para ustadz dan ustazah di TPQ dan MDTA jika mereka bertanya kepada kita. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kita pagi ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.